Bisakah Gibran dimakzulkan? Soal ini sekarang jadi sangat ramai diperdebatkan. Kebanyakan sih memang melihatnya dari sisi legal formal, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 amandemen, ini yakni pasal 7A dan 7B. Memang kalau kita dasar pegangannya Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A dan 7B, jalannya itu berliku ya. Ini yang saya sebut ada penggabungan antara proses politik dan proses hukum. Dan ini tentu saja memang tidak mudah karena satu yang harus diselesaikan adalah persoalan konsolidasi partai politik di parlemen. Dalam hal ini yang pertama di DPR karena yang harus mengajukan yang pertama itu adalah DPR dan kemudian setelah disepakati di DPR itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat dari sisi hukumnya apakah ada pelanggaran-pelanggaran, ada tindak pidana yang cukup berat yang dilanggar oleh Gibran Rakabuming dan kemudian itu bisa menjadi dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk merekomendasikan yes memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran dan itu memungkinkan secara undang-undang untuk kemudian dia diproses di MPR. Nah dari situ prosesnya baru kemudian ke MPR dan di MPR ini artinya kan melibatkan juga DPD. DPD RI ini kan juga cukup menentukan. Nah jadi dari situ kalau kita ngomong secara legal formal ya itu memang cukup berat. Tapi seperti sejak awal saya katakan sebenarnya yang lebih utama ini adalah proses politik. Bagaimana konsensus di antara para elit politik. Kalau di antara para elit politik itu yang sekarang ada di parlemen itu sepakat, jadi kok barang itu ya. Dan ini nanti bisa kita lihat apakah barang ini akan segera bergulir menjadi proses pemakzulan atau tidak. Itu bisa kita lihat setelah DPR selesai menjalani masa reses. Dan masa resesnya itu kan berlangsung sejak tanggal 28 Mei sampai tanggal 23 Juni. Jadi kalau reses tanggal 23 Juni berarti tanggal 24 Juni itu akan ada rapat paripurna. Ini eh, berarti kalau rapat paripurna kita nanti bisa melihat seperti apa siapa fraksi mana-mana saja yang hadir dan berapa yang hadir itu bisa kita mulai hitung. Oh, sekarang berarti proses politik sedang bergulir. Jadi kalau memang akan ada proses pemakzulan, saya kira sekarang ini sudah terjadi pertemuan-pertemuan intens di antara para elit politik untuk menyatukan sikap dalam soal ini ya. Apakah mereka nanti sepakat untuk memproses pemakzulan ini atau tidak? Mengapa saya menyatakan bahwa dari sisi yang hadir saja kita sudah tahu bahwa ini sedang terjadi proses konsolidasi atau tidak? Karena aturannya memang untuk mengajukan pemakzulan itu memang hanya 25 orang anggota DPR saja yang mengajukan inisiatifnya dan kemudian di dalam rapat paripurna itu akan dibahas soal ini karena pada rapat paripurna tanggal 24 Juni perkiraan saya berarti hari Selasa ya itu surat dari para purnawirawan yang ditandatangani oleh 4 orang perwira tinggi TNI yakni perwira tinggi purnawirawan ya perwira tinggi TNI purnawirawan yakni mantan wakil panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Suyanto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan yang sudah dikirim ke DPR pada tanggal 2 Juni yang lalu. Nah ini akan nanti dibacakan dan kemudian dari situ apakah 2/3 dari yang hadir itu menyepakati atau tidak. Tapi sebelum dihitung sepakat atau tidak 2/3 yang hadir itu mesti dicek dulu apakah anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna itu nanti mencapai quorumnya yakni 2/3 dari anggota yang harus hadir. Jadi makanya saya katakan kalau yang datang itu nanti lebih dari 2/3 bahkan mungkin semuanya datang 580 anggota DPR itu hadir ya berarti ini ada mobilisasi gitu ya dan berarti proses pemakzulan itu akan berjalan. Tapi kalau ternyata yang hadir ternyata bahkan nggak sampai separuhnya ya proses pemakzulan itu dipastikan masuk angin. Jadi belum bisa dilakukan setelah masa persidangan kali ini. Berarti lobby-lobby menolak itu yang lebih kuat. Karena seperti saya sebutkan tadi selain lobby-lobby yang mendorong agar proses pemakzulan berjalan itu sedang berjalan, tapi juga yang menolak dalam hal ini pendukungnya Jokowi juga sangat kuat. Mereka pasti juga sedang terus melakukan proses-proses penggalangan juga. Sementara saya tahu juga civil society ini dan juga BEM itu sedang juga melakukan konsolidasi untuk menyampaikan dukungannya kepada para purnawirawan ini untuk melakukan proses pemakzulan Gibran Rakabuming. Jadi benar-benar ini proses politik yang lebih menentukan gitu ketimbang proses hukumnya. Jadi
Orang mau masuk masih dilarang lagi. Karena pengecut itu loh bang, pengecut dia. Hampir tanah Papua ini semua ada yang jual itu. Aduh. Masyarakat susah. Bali itu. Yang apa? Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kembali lagi dengan saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal tuntutan pengajuan Gibran yang sampai saat ini terus menggelegar dan disuarakan. Nah, kita nggak tahu atas dasar apa, ya tentu memang kita percaya pasti ada hal-hal yang membuat tuntutan itu disuarakan. Dan kemudian tadi banyak sekali juga sudah disampaikan pada cuplikan video sebelumnya soal bagaimana tuntutan itu nantinya akan diproses dan juga bagaimana Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi hal ini. Tentu juga kemudian pesan ya kepada Bu Mega misalnya, karena juga kita tahu bersama ya Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati memang jarang sekali bertemu, tetapi akhir-akhir ini sudah semakin dekat. Dan meskipun kita ketahui bahwa mereka memang punya hubungan dekat juga dan hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Bu Megawati Soekarno Putri, ya Ketua Umum Partai PD Perjuangan. Nah, lalu apakah Gibran bisa nanti dimakzulkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Bisa-bisa saja, tetapi tidak segampang itu juga gitu ya, karena ini menyangkut kepemimpinan seorang wakil presiden. Ya meskipun memang banyak juga masyarakat Indonesia yang menginginkan Gibran dimakzulkan dari wakil presiden, ya karena mungkin beranggapan ya Gibran belum layak, belum cocok dan lain sebagainya. Ya kan itu menjadi sebuah penilaian dari banyak pihak. Tetapi nanti kalau teman-teman punya pendapat, bolehlah silakan sampaikan di komentar pada video ini nantinya, biar kita juga sama-sama bisa saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar di video ini. Nah, lalu menariknya lagi bahwa ketika di tengah-tengah tuntutan itu, belum lagi kelar soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sampai saat ini masih menjadi polemik dan tak kunjung selesai, dan ini masih proses terus-menerus sampai saat ini. Kita belum tahu dan kita belum lihat keaslian atau kepalsuan atau hal-hal yang mungkin menjadi informasi yang secara valid, secara pembuktian asli atau tidaknya ijazah tersebut. Dan di sisi lain memang sering sekali banyak masyarakat Indonesia, eh, ini karena saya sering baca-baca komentar gitu ya, banyak yang menyampaikan geng Solo, dengan tanda kutip ya, geng Solo ini ya katanya orang-orangnya Jokowi lah gitu ya, agar diganti baik di kepolisian ya, baik di kejaksaan, KPK, Kemendagri dan seterusnya. Apalagi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, ya diresafel aja lah menteri-menteri orang-orangnya Jokowi. Itu sering sekali juga saya baca-baca. Padahal memang kalau kita melihat ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga punya hubungan baik juga sebetulnya, tetapi kenapa komentar itu sering sekali muncul di berbagai media yang di mana komentarnya sering saya baca-baca gitu ya. Ya meskipun memang banyak sekali mengatakan buzzer lah atau apalah gitu ya. Tapi ini kan masyarakat Indonesia yang menilai. Apalagi komentar-komentar seperti ini ya tentu berdasarkan penilaian-penilaian yang mereka lihat. Ya ketika mungkin si A berbicara seperti ini, kinerjanya bagaimana, si B berbicara menanggapi persoalan, ya kinerjanya bagaimana, bermasalah atau tidaknya, kan masyarakat yang menilai. Jadi ya nggak salah juga kalau banyak komentar-komentar yang seperti itu ya. Itu juga bagian daripada membangkitkan demokrasi, menghidupkan kembali demokrasi kita. Ya, memelihara demokrasi, berbeda pendapat, berbeda perspektif, ya penilaian itu hal yang biasa dan itu sah-sah saja.
Dan kita kembali lagi soal isu pemakzulan ini. Ya, ini kan disampaikan dari Forum Purnawirawan TNI. Itu ada 8 tuntutan sebetulnya, tapi yang ke-8 yang paling mencengangkan ya, karena mengganti wakil presiden lewat MPR. Nah, ini kita nggak tahu DPR sudah terima usulan ini atau nanti dirapatkan atau apa. Kita belum tahu pasti, tetapi ya saya rasa ini memang harus ditindaklanjuti karena bagaimanapun tidak hanya rakyat biasa saja yang menyuarakan itu, yang menyampaikan tuntutan itu, tetapi dari para purnawirawan TNI dengan berbagai jenderal, dengan berbagai pangkat-pangkat lainnya yang sudah menjadi purnawirawan dan tentu yang punya jasa luar biasa untuk negeri ini, dan pasti mereka memikirkan bagaimana kesejahteraan negeri ini ke depan, kemajuan bangsa dan negara, atau mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin muncul di pikiran-pikiran sehingga ini nggak boleh nih, kalau sampai Gibran nanti di posisi ini Indonesia bisa hancur, karena mengingat kembali bagaimana pengalaman Mas Gibran ini ya, mungkin bagaimana hubungan internasionalnya ya, bagaimana ya karir politiknya sudah seperti apa, dan itu menjadi penilaian juga sebetulnya. Di sini ada komentar yang saya ingin bacakan kepada teman-teman ya, nanti boleh silakan di dikomentari juga ya. Pengkhianat dikhianati sudah hukum alam. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika rakyat menghendaki, Gibran bisa apa? Nah, ini dia tadi. Ya, kalau rakyat sudah berkehendak, ya apapun bisa terjadi. Kenapa tidak? Coba di zaman Pak Harto pun terjadi itu. Ya, beliau mundur. Karena mungkin beliau memang lebih mulia juga sebetulnya mengundurkan diri dibandingkan dicopot. Kan dia membacakan surat pengunduran diri itu di depan rakyat Indonesia. Dan beliau mungkin ya Pak Harto mungkin ya berpikir bahwa ya udahlah, rakyat sudah tidak menghendaki saya jadi pemimpin mereka. Ya ngapain lagi jadi presiden kalau rakyatnya tidak ingin beliau jadi presidennya lagi. Kan begitu kira-kira. Jadi beliau legowo mundur. Ya itu lebih terhormat daripada memang nanti akan dimakzulkan gitu ya. Oke, kemudian tidak mungkin dimakzulkan siapa Gibran, siapa Jokowi, dan siapa Prabowo, mereka sekolah. Nah, kembali lagi ke komentar kedua ini ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, memang seperti saya katakan tadi, tidak mudah. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak mungkin. Ya, kalau ada alasan-alasan kuat ya bisa-bisa saja. Kan begitu ya. Mungkin itu sajalah dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silakan sampaikan. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.